Sepertinya ada ahli kuat yang menantang langit yang sedang menerobos. Karena takut akan diketahui oleh ahli itu, akhirnya ketiga orang itu pun bergegas pergi dari sana. Namun baru saja pergi, mereka bertiga bertemu dengan wanita berbaju biru. Wanita baju biru ini adalah wanita dari istana berkabut yang bertarung dengan Qin Chen sebelumnya. Tidak menyangka setelah 4 bulan wanita ini tetap tidak menyerah dan terus mencari Qin Chen. Karena dia sangat menginginkan harta yang Qin Chen miliki. Diketahui wanita ini bernama Luo Mengqi. "Apakah kalian melihat seorang pria yang memakai topeng?" kata Luo Mengqi. "Tidak tuan, saya tidak melihat orang yang memakai topeng. Tapi saya melihat seseorang ahli berbakat yang sedang mengalami kesengsaraan guntur," kata salah satu ahli itu. Melihat lencana istana berkabut di baju Luo Mengqi, dia menjadi sangat sopan. Mendengar ini, Luo Mengqi tertegun. Mungkinkah itu pria bertopeng? Dia menerobos dan menyebabkan kesengsaraan guntur. Bukankah kekuatannya akan sangat meningkat? Memikirkan ini, Luo Mengqi sangat marah. Tanpa alasan dia langsung menembak ketiga orang di depannya. Tanpa perlawanan yang berarti, ketiga orang itu dibunuh dan menghilang berubah menjadi abu. Luo Mengqi menarik ketiga cincin penyimpanan mereka dan melesat pergi menuju gelombang kesengsaraan guntur. Scene berpindah. Di tempat lain, gelombang kedua kesengsaraan guntur telah jatuh. Setelah menerobos martial sovereign, Qin Chen tidak terlalu takut. Qin Chen menggunakan formasi domainnya untuk menahan sebagian besar, dan sambaran guntur yang sampai kepada Qin Chen diblokir dengan pedang karat. Di saat yang sama, guntur itu juga diserap oleh tubuh Qin Chen, membuat tubuh Qin Chen semakin kuat. Selanjutnya, gelombang ketiga kesengsaraan guntur terlihat. 81 busur guntur hitam sudah siap menyambar Qin Chen. Di sini, Qin Chen mengeluarkan semua hartanya untuk memblokir kesengsaraan guntur gelombang ketiga ini, dan akhirnya berhasil diblokir. Walaupun bendera formasi pertahanannya hancur, tapi Qin Chen tidak peduli. Akan tetapi, segel harta hitam nampak sangat kuat dan tidak hancur. Apakah harta ini bernama segel pembalik surga? Kata Qin Chen di saat melihat sebuah kata tertulis di segel harta hitam. Adapun semut pemakan ki dan serangga api. Setelah tersambar kesengsaraan guntur sebelumnya, kedua serangga ini nampak kosong, namun tidak mati, malah semakin kuat. Qin Chen sedikit heran dengan kedua serangga ini karena sangat menakutkan. Kedua serangga ini ditemukan di rawa maut hitam bersama dengan api teratai hijau. Mungkinkah serangga dan api ini milik pria tua dari zaman kuno di rawa kematian hitam yang sempat ingin menduduki tubuhku waktu itu? Gumam Qin Chen. Memikirkan pria tua kuno di rawa kematian hitam itu, Qin Chen sedikit merinding. Karena dari semua orang ahli yang pernah Qin Chen temui di kehidupan sekarang maupun di kehidupan sebelumnya, hanya pria tua kuno di rawa kematian hitam yang menurut Qin Chen paling menakutkan. Adapun pedang karat, setelah tersambar kesengsaraan guntur, karat pada pedang ini sedikit hilang lagi, membuat pedang karat ini menjadi semakin misterius. Setelah menyimpan kembali semua hartanya, Qin Chen kemudian bersila menyembuhkan diri dan menyeimbangkan kultivasinya yang baru menerobos. Beberapa waktu kemudian, Qin Chen tiba-tiba membuka matanya karena dia merasakan ada seseorang yang memasuki arai penghalangnya. Aura orang ini sangat akrab, dan dari auranya Qin Chen tahu bahwa orang ini adalah wanita berbaju biru sebelumnya. Sudah 4 bulan, orang ini masih mencariku. Baiklah, aku akan melayanimu sekarang, kata Qin Chen. Sosoknya melesat terbang dan menyambut wanita itu. "Kamu!" Luo Mengqi melihat Qin Chen di langit. Merasakan kekuatan Qin Chen yang telah meningkat dan bahkan menerobos, dia menjadi ketakutan dan berniat untuk pergi melarikan diri. Namun sebelum itu, dia lebih dulu dicegat oleh Qin Chen. "Menyingkir, apakah kamu tidak takut dengan istana berkabutku? Minggirlah, aku ingin pergi," kata Luo Mengqi. "Datang sesukamu dan pergi sesukamu. Apakah ada hal baik seperti itu? Terlebih lagi hanya istana berkabut, apakah itu hebat?" kata Qin Chen. "Kurang ajar, beraninya kamu menghina istana berkabutku." Luo Mengqi tiba-tiba sangat marah dan langsung merilis formasi luar angkasa miliknya.
Di saat yang sama, Qin juga merilis formasi luar angkasa miliknya yang baru terbentuk saat dia menerobos Martial Sovereign. Di bawah tekanan formasi luar angkasa Qin, formasi luar angkasa Luo Mengqi retak dan menciut. Apa? Bagaimana dia melakukannya? Luo Mengqi heran dan ngeri. Dia tidak menyangka ahli yang baru saja menerobos. Mengapa pemahaman formasi luar angkasa miliknya mampu mengalahkan dirinya? Di bawah tekanan formasi luar angkasa Qin, Luo Mengqi hampir tidak bisa bergerak. Luo Mengqi kemudian menampilkan teknik manipulasi ruang. Qin mencibir melihat itu, kemudian berkata, "Saya akan menunjukkan padamu apa itu teknik manipulasi ruang yang sebenarnya." Setelah beradu teknik manipulasi ruang, di dalam kehampaan Luo Mengqi terhempas jauh ke belakang dan terluka parah. Setelah itu, Qin melesat dan langsung meraih leher Luo Mengqi dengan tangannya. "Tidak, bagaimana bisa kamu menampilkan teknik manipulasi ruang? Teknik manipulasi ruang ini adalah teknik rahasia istana berkabutku. Bagaimana kamu bisa menguasainya?" kata Luo Mengqi. Dia sangat heran dan terkejut. Apalagi teknik manipulasi ruang yang ditampilkan Qin lebih mahir daripada dirinya. Di sini, Qin ingin mengulik informasi tentang Sanguan Sin'er dan Peng Xiaoyu kepada Luo Mengqi. "Cepat katakan semua yang kamu ketahui tentang Sanguan Sin'er," kata Qin. "Jangan harap aku tidak akan mengatakan apapun," kata Luo Mengqi. "Oh, jadi begitu. Apakah kamu tidak takut padaku? Ngomong-ngomong, wajahmu cukup cantik dan anggun. Sepertinya belum pernah ada lelaki yang menyentuhmu," kata Qin. Tangannya mengelus lembut leher Luo Mengqi. Semakin turun dan semakin dalam tangan Qin meraba lembut. "Kurang ajar, berani kamu menyentuh sehelai rambutku. Istana berkabut tidak akan melepaskanmu," kata Luo Mengqi. Kulitnya berubah warna. Tidak pernah ada lelaki yang berani melakukan ini kepadanya. Urat-uratnya menegang. Dia berusaha memberontak. Namun di bawah tekanan formasi luar angkasa dan domain pedang Qin, dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya berharap indera ilahi yang ditanam ahli istana berkabut dapat aktif. Uhuk. "Tuan, apakah kamu akan melakukannya kepada wanita ini?" kata skeleton cabang. "Diam, apa yang kamu pikirkan?" kata Qin. Qin sama sekali bukan orang seperti itu. Dia hanya mengancam Luo Mengqi agar dapat mengatakan informasi. Namun karena Luo Mengqi masih tidak mengatakan apapun, Qin kemudian berniat untuk menanam segel penghancur jiwa di tubuh wanita ini. "Skeleton cabang, kamu jagalah di saat aku menanam segel penghancur jiwa. Jangan biarkan ada napas bocor. Ada indera ilahi Martial Emperor di tubuh wanita ini," kata Qin. Segera Qin membuat segel tangan dan segel penghancur jiwa muncul. Dengan kendali Qin itu langsung menusuk ke dalam pikiran Luo Mengqi. Luo Mengqi pusing. Namun tiba-tiba sebuah rune muncul, disertai dengan aura Martial Emperor yang bergegas ingin keluar. Qin kemudian berusaha menyegel aura itu agar tidak keluar. "Siapa itu? Beraninya menyegel Kaisar?" ucap aura bayangan ilusi itu. Tombak hitam juga muncul di tangan skeleton cabang. Dia juga berusaha untuk memblokir napas aura ini agar tidak keluar. Di tempat lain di alam Yu kuno, terlihat seseorang dari kelompok istana berkabut tertegun melihat bola linglong 7 lubang yang tiba-tiba bersinar. Bola linglong 7 lubang adalah harta langka yang dimiliki istana berkabut yang dapat merasakan napas murid istana berkabut di saat indera ilahi yang ditanam aktif. Itu menandakan bahwa murid istana berkabutnya sedang dalam bahaya. Namun di saat dia melihatnya kembali, tiba-tiba cahaya bola linglong 7 lubang itu berhenti. Dia pun berpikir bahwa itu hanya kesalahan. Namun dia tetap menyuruh orang untuk memeriksa. Kembali kepada Qin, pada saat ini dia dengan panik menekan napas indera ilahi ini agar tidak keluar. "Teknik pembatas segel," kata Qin. Karena ini adalah alam Yu kuno, sedikit aura yang bisa dikirimkan. Pada akhirnya Qin berhasil memblokir bayangan ilusi itu, dan bayangan ilusi itu pun menghilang. Di saat yang sama, segel penghancur jiwa masuk ke dalam pikiran Luo Mengqi. Luo Mengqi hanya pusing dan merasa ada sebuah segel di tubuhnya. Hidup dan matinya seperti telah dikendalikan. "Kamu, apa yang kamu lakukan padaku?"
kata Luo Mengki. Dia terkejut sekaligus marah. Aku telah menanam segel penghancur jiwa di tubuhmu. Sekarang hidup dan matimu akan dikendalikan olehku. Mulai sekarang kamu harus menuruti semua perkataanku. Jika kamu menolak, kamu tahu sendiri resikonya, kata Qin Chen. Luo Mengki sangat marah, namun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa menuruti apa yang Qin Chen katakan. Bahkan jika dia memberontak, tubuhnya bisa dikontrol oleh Qin Chen. Sekarang katakan, ada apa antara Sun Guanxin'er dan Peng Xiaoyu, kata Qin Chen. 300 tahun yang lalu, permaisuri Sun Guanxin'er dan Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu adalah teman dekat. Pada saat itu, permaisuri Sun Guanxin'er memiliki seorang kekasih yang bernama Qin Chen. 300 tahun yang lalu, Qin Chen ini adalah ahli martial sovereign, seorang jenius yang paling menantang surga. Entah itu pencapaian Bloodline, formasi, rune, alkemis, semuanya telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Akan tetapi, suatu ketika Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu terjebak di Death Cannon. Kekasih permaisuri Sun Guanxin'er, Qin Chen, pergi ke Death Cannon untuk menyelamatkan Peng Xiaoyu. Akhirnya Peng Xiaoyu selamat dan kembali. Namun Qin Chen terjebak di Death Cannon dan tidak bisa keluar. Dari situ tidak diketahui hidup dan matinya. Hal inilah yang membuat permaisuri Sun Guanxin'er sangat membenci Peng Xiaoyu sampai sekarang. Karenanya lah kekasih permaisuri Sun Guanxin'er tidak selamat dan tidak pernah kembali, kata Luo Mengki. Qin Chen, mengapa nama ini sama persis dengan namamu? Kata skeleton cabang. Dia menatap Qin Chen dengan curiga. Qin Chen mengabaikan skeleton cabang. Dia hanya menatap Luo Mengki dengan serius. Dari mana kamu mengetahui yang kamu katakan? Kata Qin Chen. Semua orang di domain mengetahuinya. Permaisuri Sun Guanxin'er telah beberapa kali pergi ke Death Cannon untuk mencari kekasihnya, namun tidak pernah menemukan apapun. Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu juga beberapa kali pergi ke Death Cannon untuk mencari sahabat yang sudah menjadi saudaranya itu. Namun dia juga tidak pernah menemukan apapun, kata Luo Mengki. Mendengar ini, Qin Chen mencibir. Jelas mereka mengarang cerita. Mungkin tujuannya agar terlihat baik di mata dunia. Kembali ke Death Cannon untuk mencarinya. Mungkin mereka hanya ingin mencari cincin penyimpananku untuk mengambil harta karun yang kumiliki, yang diinginkan oleh mereka. Satu-satunya yang Qin Chen tidak sangka adalah karena ini mereka berdua benar-benar berselisih. Katakan, apakah ada yang lain? Ataukah ada sesuatu yang membuatmu merasa aneh? Kata Qin Chen. Dia bertanya lagi. Tidak ada yang aneh. Akan tetapi, tunggu. Sepertinya ada yang aneh. Perjalanan ke alam Yu kuno kali ini, selain menyuruh kami untuk berkultivasi, permaisuri Sun Guanxin'er juga memerintahkan kami untuk bekerja sama dengan sekelompok orang yang misterius dari Istana Penegak Hukum, kata Luo Mengki. Istana Penegak Hukum? Sekelompok orang misterius? Qin Chen mengerutkan kening. Bagaimanapun Yu Qianzu ada di tim Istana Penegak Hukum, jadi Qin Chen harus pergi untuk melihatnya. Sekarang kamu berkultivasilah di sini. Nanti kamu akan membawaku ke tempat kelompok Istana Penegak Hukum berada, kata Qin Chen. Qin Chen tidak buru-buru untuk pergi. Dia juga melanjutkan kultivasinya di sini. 1 bulan kemudian, akhirnya Qin Chen telah menyentuh martial sovereign tahap awal puncak, dan tubuh luar angkasa juga telah ditingkatkan. Hasil ini membuat Qin Chen puas. Di kehidupan sebelumnya, Qin Chen sudah sangat menakutkan. Tapi di kehidupan kali ini, kekuatan Qin Chen bahkan lebih menakutkan. Hal ini membuat Qin Chen sangat percaya diri. Sebelum pergi, Qin Chen mencoba memasuki kedalaman gua. Akan tetapi, Qin Chen masih tidak bisa masuk lebih dalam. Sepertinya, untuk masuk lebih dalam, Qin Chen memerlukan terobosan lagi. Di alam Yu kuno, Qin Chen baru sekitar 1 tahun. Masih ada waktu 2 tahun. Sebelum alam Yu kuno ditutup, Qin Chen akan kembali lagi ke tempat ini dan mencoba menjelajah kedalaman gua lagi. Ayo kita pergi, kata Qin Chen. Kemudian dia dan Luo Mengki terbang melesat pergi menuju kelompok Istana Penegak Hukum dan Istana Berkabut berada. Di langit, Luo Mengki terbang melesat di depan. Tentu Qin Chen terbang mengikuti dari belakang dengan jarak tertentu agar tidak menarik kecurigaan orang lain.
Beberapa hari kemudian, Qinchen dan Luo Mengki telah sampai di lembah Ngarai tempat istana penegak hukum dan istana berkabut berada. Istana penegak hukum dan istana berkabut datang bersama, jadi tempat ngarainya juga bersama-sama. Namun setelah sampai tidak ada siapapun. Hanya ada beberapa orang di sana. Yu Qianzu, Jiruyu, bahkan orang-orang misterius pun tidak ada. Luo Mengki kemudian bertanya dan mengetahui bahwa setengah bulan yang lalu pemimpin telah membawa semua orang yang sudah menerobos ke kedalaman Yu kuno. Oh, jadi begitu. Sepertinya Yu Qianzu dan Jiruyu telah menerobos. Bakat bawaan mereka berdua cukup luar biasa. Tidak heran untuk menerobos hanya dalam waktu 1 tahun, kata Qinchen. Setelah mengetahui itu, Luo Mengki dan Qinchen masuk ke kedalaman Yu kuno dan mencari kelompok istana berkabut. Sebagai orang dari istana berkabut, Luo Mengki secara alami dapat mengetahui lokasi keberadaan orang-orang dari istana berkabutnya. 2 hari kemudian mereka berdua telah sampai di kedalaman Yu kuno. Namun di saat semakin dalam, tiba-tiba 3 binatang alien aneh muncul dan langsung ingin menerkam Luo Mengki. Terlihat pertahanan dan serangan ketiga binatang ini sangat menakutkan. Kekuatannya setara dengan ahli martial sovereign kelas 8 tahap menengah. Jika ada satu, mungkin Luo Mengki tidak akan terlalu takut. Tapi ini ada 3 binatang aneh, Luo Mengki menjadi ketakutan. Dia hanya bisa melompat dan menghindar dari serangan binatang aneh itu. Melihat Luo Mengki yang nampak terpojok dan mungkin tidak bisa bertahan, Qinchen langsung datang ke sisi Luo Mengki. Tanpa ragu mengeluarkan pedang karat dan langsung menebas salah satu binatang aneh itu. Namun tiba-tiba wajah Qinchen terkejut karena hanya dengan satu tebasan, binatang aneh itu langsung melolong kesakitan. Mati dan meledak, hanya menyisakan inti kristal darah. Padahal di tebasan sebelumnya, Qinchen tidak menampilkan teknik apapun, hanya tebasan pedang karat biasa tanpa dilapisi jurus. Hal ini pun membuat Qinchen sedikit heran juga terkejut. Tidak peduli seberapa kuat pun kamu, tidak mungkin membunuh binatang aneh yang setara dengan ahli martial sovereign tahap tengah dengan satu pedang, kan? Kata Luo Mengki. 2 binatang aneh yang tersisa juga tidak berani menyerang, hanya melihat pedang karat di tangan Qinchen dengan ketakutan. Tidak, ini sepertinya bukan karena kekuatanku, tapi sepertinya pedang karat ini semacam memiliki efek penekanan kepada binatang aneh ini, kata Qinchen seraya menyimpan pedang karat. Dan benar saja, setelah pedang karat disimpan, kedua binatang aneh itu kembali mengaung dan menyerang Qinchen. Kemudian Qinchen mengeluarkan segel pembalik surga dan langsung menghantam binatang aneh itu. Sesaat kemudian Qinchen juga mengeluarkan kuali kuno penekan iblis. Tuan, mengapa ada esensi sumber binatang di sini? Kata skeleton cabang, wajahnya sangat terkejut dan langsung keluar dari kuali kuno. Sumber esensi binatang? Apa itu? Kata Qinchen. Ini adalah binatang iblis dari ras iblis saya, kata skeleton cabang. Dia langsung melesat menarik inti kristal darah dari binatang aneh itu. Setelah inti kristal dari binatang aneh itu diserap, kekuatan skeleton cabang meningkat dan sosok binatang aneh itu langsung hancur menjadi abu. Skeleton cabang kemudian menjelaskan bahwa binatang sumber ini adalah binatang tertinggi dari dunia ras asingnya. Kekuatan binatang ini sangat menakutkan. Posisi binatang sumber ini di ras alien setara dengan Raja Iblis. Binatang sumber ini sebenarnya bukan makanan ras alien, tapi binatang sumber ini memakan ras alien untuk meningkatkan kekuatannya. Sebaliknya, ras alien juga memakan binatang sumber ini untuk meningkatkan kekuatannya, kata skeleton cabang. Mendengar ini, Qinchen mengerti, namun ada satu yang Qinchen tidak mengerti. Mengapa binatang sumber ini bisa muncul di dunia Yu kuno? Qinchen sudah tahu banyak tentang dunia Yu kuno, tapi Qinchen sama sekali tidak mengetahui tentang binatang sumber ini. Kemudian skeleton cabang mengatakan bahwa binatang sumber yang muncul barusan hanya binatang sumber yang paling terlemah. Jika skeleton cabang dapat menemukan banyak binatang sumber lagi, maka kekuatannya akan pulih ke 100 tahun, kata skeleton cabang. Namun karena Qinchen tidak mengetahuinya dan tidak melihat binatang sumber lainnya,
Qin tidak mau repot-repot memikirkannya dan melanjutkan perjalanan. 2 hari kemudian Luo Mengki akhirnya menemukan tempat istana berkabut. Tempat ini berada di batas kedalaman Yukuno. Di saat Luo Mengki memasuki tempat ini, tiba-tiba beberapa wanita muncul dan mencegat Luo Mengki dengan aura membunuh. "Semuanya, ini aku," kata Luo Mengki. Melihat bahwa yang datang adalah Luo Mengki, wanita-wanita ini langsung menarik aura membunuhnya. "Luo Mengki, kemana kamu pergi? Mengapa kamu datang begitu lama?" kata pemimpin yang mencegat Luo Mengki. Orang ini bernama Tian Pei. "Tuan Tian Pei, sebelumnya bawahan terjebak di zona turbulensi untuk beberapa lama. Dan setelah bawahan lolos di lembah Ngarai sudah tidak ada siapa-siapa. Akhirnya bawahan hanya bisa menyusul ke sini," kata Luo Mengki. "Oh, jadi begitu. Kamu bisa mengatakan kata-kata ini kepada Tuan Hongyan," kata Tian Pei. Kemudian Luo Mengki masuk ke dalam. Di sebuah tempat di dalam, lewat Luo Mengki, Qin melihat beberapa orang ahli istana berkabut sedang membentuk sebuah formasi. Qin juga melihat ada sekelompok orang misterius yang berbaju hitam dan memakai topeng. Mereka berada di tengah-tengah formasi. Nampaknya mereka semua sedang berusaha memecahkan sesuatu. Sebenarnya apa yang sedang mereka lakukan? Qin bingung dan diam-diam memerintahkan Luo Mengki untuk mendekat. Setelah lebih dekat, ternyata orang-orang ini sedang berusaha memecahkan sebuah pembatas larangan. Yang membuat Qin terkejut adalah bahwa larangan ini sangat mirip dengan larangan yang Qin lihat di ibu kota selatan kuno, Rawa Kematian Hitam dan Alam Rahasia Iblis Surgawi. Apakah alam Yukuno ini benar-benar terkait dengan ras iblis? Sesaat Qin melihat sekelompok orang berpakaian hitam ini memang sedang berusaha memecahkan pembatas larangan dengan cara yang aneh. Siapa sebenarnya identitas orang-orang ini? Qin mengerutkan kening. "Luo Mengki, mengapa kamu baru datang? Ayo sini, bantulah mempertahankan formasi ini," kata pemimpin kelompok istana berkabut yang bernama Hongyan. Namun sebelum Luo Mengki akan masuk ke dalam formasi, tiba-tiba salah satu orang misterius yang berbaju hitam menghentikannya. Kedua mata orang ini sangat dingin. Matanya langsung menusuk ke dalam tubuh Luo Mengki dan merasakan segel penghancur jiwa yang Qin tanam. Qin hanya merasa segel penghancur jiwa yang ia tanam sedikit bergetar. "Hongyan, muridmu ini telah diperbudak oleh seseorang," kata orang berbaju hitam itu. "Apa? Luo Mengki diperbudak? Apakah itu benar?" Semua orang dari istana berkabut terkejut. "Pergi," kata Qin. Dia memiliki perasaan jika Luo Mengki tidak buru-buru pergi, dia akan segera ditangkap. Di saat Qin memberi perintah, Luo Mengki tidak ragu, sosoknya langsung berbalik dan melarikan diri. "Pei, hentikan dia untukku," kata Hongyan. Pada awalnya dia sedikit ragu, namun setelah melihat Luo Mengki pergi melarikan diri, dia jadi mempercayainya. Mendengar perintah ini, Tian Pei dengan buru-buru melesat dan menghantam Luo Mengki dengan telapak tangan. Tian Pei ini adalah ahli martial sovereign tahap akhir. Jelas pada akhirnya Luo Mengki dapat ditangkap. "Biarkan aku melihatnya." Bola linglung 7 lubang muncul di tangan Hong Chen. Cahayanya langsung menyapu Luo Mengki. Di sisi lain Qin terkejut. "Harta macam apa ini?" kata Qin. Di bawah harta ini segel penghancur jiwanya dengan mudah terungkap. Dan bahkan samar-samar segel penghancur jiwanya perlahan-lahan menghilang. "Tunggu, biarkan aku melihat siapa orang yang telah menanam segel penghancur jiwa, memperbudak murid istana berkabut dan memata-matai kita," kata orang berbaju hitam. Segera dia meremas seni rahasia di tangannya, dan jiwanya langsung menusuk ke dalam kehampaan. Mendapat serangan jiwa ini, Qin juga membentuk segel. Segera kekuatan jiwa Qin bertarung dengan kekuatan jiwa orang berbaju hitam itu. Duar. Kedua jiwa bertarung. Jiwa orang berbaju hitam ini sangat dingin dan juga sangat aneh. Untungnya kekuatan jiwa Qin telah dikultivasikan ke tingkat yang sangat menakutkan. Jika tidak, mungkin dia telah dikalahkan dalam pertarungan jiwa ini. Di sisi lain, orang berbaju hitam juga terkejut di saat mendapati bahwa kekuatan jiwa pihak lain sangat kuat dan bisa menandinginya.
Di dalam pertarungan jiwa murni, dia bahkan bisa melawan seorang ahli martial emperor tahap awal. Tapi orang yang memasuki alam Yukuno yang tertinggi hanya ahli martial superin tahap akhir. Siapa sebenarnya orang ini? Gumam orang berbaju hitam. Tidak, aku harus menemukan orang ini. Tianpei, orang itu pasti di sekitar sini, carilah dia, kata orang berbaju hitam. Segera Tianpei dan beberapa ahli istana berkabut lainnya berpencar dan mencari di sekitar. Ini tidak baik, kata Qin Chen. Jika hanya melawan jiwa orang itu, Qin Chen masih bisa bertahan. Namun jika orang-orang dari istana berkabut menemukannya, maka itu adalah masalah besar. Kemudian Qin Chen menarik kekuatan jiwanya dan langsung bergegas pergi. Mau pergi? Seni jiwa mati, kata sosok jiwa orang berbaju hitam. Sosok jiwanya mengejar Qin Chen dan tidak ingin melepaskannya. Berani kamu mengejarku, One Day Fine Art, kata Qin Chen seraya merilis jurus penghancur jiwa. Gelombang kekuatan jiwa menyapu dan menyelimuti sosok jiwa orang berbaju hitam dan meledakkannya, membuat orang berbaju hitam itu mendapat serangan balik, terluka dan menyemburkan seteguk darah. Orang ini sangat naif berpikir kekuatan jiwanya mampu menghalangiku. Qin Chen mendengus dingin. Akan tetapi, Luo Mengki tidak boleh dibiarkan. Jika tidak, rahasiaku akan terbongkar, kata Qin Chen. Kemudian Qin Chen mengaktifkan segel penghancur jiwa di tubuh Luo Mengki. Seketika segel penghancur jiwa di tubuh Luo Mengki meledak dan hancur. Luo Mengki langsung berteriak kesakitan, darah keluar dari mulutnya. Akan tetapi dia tidak mati. Ini karena kebaikan Qin Chen. Dia menghancurkan segel penghancur jiwa, tapi dia tidak sampai membuat Luo Mengki mati. Akan tetapi semua ingatan Luo Mengki telah terhapus. Dia tidak akan ingat apapun tentang Qin Chen. Namun karena jiwanya rusak, basis kultivasinya akan merosot. Setelah melakukan ini, sosok Qin Chen melesat dan bergegas pergi sejauh-jauhnya. Sesaat setelah Qin Chen pergi, beberapa orang sampai di tempat Qin Chen bersembunyi sebelumnya. Itu adalah Tianpei yang baru sampai di sana. Di mana orangnya? Jelas-jelas saya merasakan sebelumnya dia ada di sini. Tidak, masih ada jejak fluktuasi ruang di sini, kata Tianpei. Dia pun menelusuri jejak fluktuasi ruang itu. Di sisi lain terlihat orang berbaju hitam menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia tidak percaya dia telah dikalahkan di saat beradu kekuatan jiwa. Wajahnya sangat marah dan dingin. Di saat itu tiba-tiba Luo Mengki bangun. Dia nampak linglung. Mengapa saya ada di sini? Kata Luo Mengki. Kamu telah diperbudak. Apakah kamu tidak ingat? Kata Hongyan. Dia sangat marah. Murid istana berkabutnya yang terhormat sebenarnya diperbudak. Aku diperbudak? Bagaimana bisa? Kata Luo Mengki. Dia ingin mengingat sesuatu, tapi dia sama sekali tidak ingat apapun. Dan basis kultivasinya saat ini juga telah merosot ke tahap awal martial superin. Kondisinya sangatlah lemah. Katakan padaku, siapa orang yang telah memperbudakmu? Kata Hongyan. Aku tidak tahu, kata Luo Mengki. Dia sama sekali tidak mengingat apapun. Malah semakin dia berusaha mengingat, kepalanya malah semakin sakit. Jangan menanyainya, pihak lain telah mengaktifkan segel penghancur jiwa, membuat ingatannya terhapus dan jiwanya rusak. Basis kultivasinya akan merosot dan tidak akan bisa ditingkatkan, kata orang berbaju hitam. Apa maksudmu Luo Mengki tidak akan bisa meningkatkan kultivasinya? Kata Hongyan. Ya, benar. Apakah kamu masih membutuhkan orang seperti ini? Kata orang berbaju hitam itu. Kamu sudah tidak berguna lagi. Hong Chen langsung menghantam kepala Luo Mengki. Tuan, jangan. Luo Mengki berteriak ngeri dan dia pun berubah menjadi kabut darah dan mati. Ini juga pelajaran bagi kalian. Murid istana berkabut tidak boleh diperbudak. Di alam Yukuno ini, jika kalian dibunuh, maka dibunuh. Jangan sampai diperbudak oleh orang lain, kata Hongyan. Scene berpindah kepada Qin Chen. Pada saat ini dia terus terbang menjauh. Namun jauh di belakang Qin Chen terlihat Tianpei terus menyusuri jejak fluktuasi ruang yang Qin Chen lewati. Dengan sebuah kompas di tangannya, dia terus mengejar Qin Chen dari belakang.
Kompas ini dapat mendeteksi fluktuasi ruang sekitar dan melacak musuh. Di depan, Qin-Chen merasakan ada orang yang mengejarnya. Sial, wanita ini terus mengejarku. Qin-Chen sudah menghilangkan jejaknya, namun wanita ini terus bisa dapat melacaknya. Sepertinya pihak lain memiliki sebuah harta yang dapat melacakku. Tidak bisa untuk terus seperti ini. Qin-Chen mengerutkan kening dan berpikir sebuah cara. Bagaimanapun kecepatan seorang ahli martial shop perintah pahir seperti Tian Pei ini sangat cepat. Jika terus begini lama-lama dia akan terkejar. Pei Pei, apakah kamu sudah menangkapnya? Tiba-tiba suara Hong Yan terdengar di benak Tian Pei. Kembali kepada Tuan Hong Yan, belum. Apa? Mengapa sangat lama? Terus kejar orang itu, jangan biarkan dia lolos. Aku juga telah mengirim murid-murid lainnya untuk mengejar orang itu, kata Hong Yan. Dengan bola linglong itu mereka bisa berkomunikasi dari jarak jauh. Di langit, Qin-Chen sesaat berhenti dan mengeluarkan cakram giok, lalu mengaktifkannya. Di bawah cakram giok, semua pemandangan di sekitarnya terlihat jelas. Lalu Qin-Chen melihat selain di belakangnya ada juga murid istana berkabut yang melacaknya dari sisi kanan dan sisi kiri. Mereka benar-benar ingin mengepung Qin-Chen dari segala arah. Hanya bisa melakukan jurus itu, kata Qin-Chen. Kemudian Qin-Chen membentuk sebuah segel tangan, dan seketika sosok Qin-Chen berubah menjadi dua orang, yang satu adalah kloningnya. Kemudian Qin-Chen melesat ke dua arah yang berlawanan. Beberapa saat kemudian Tian Pei sampai di sana. Hah? Mengapa ada dua jejak fluktuasi ruang di sini? Tian Pei melihat kompas di tangannya dan benar-benar ada dua jejak. Hanya ada satu orang. Mengapa berubah menjadi dua? Sepertinya salah satu adalah palsu, kata Tian Pei. Kemudian dia memilih salah satu jejak dan melacaknya. Namun setelah beberapa lama jejak itu menghilang. Akhirnya Tian Pei kehilangan jejak Qin-Chen. Murid-murid istana berkabut lainnya juga dibingungkan dan mereka semua pun kehilangan jejak Qin-Chen. Orang macam apa yang kita lacak? Ini baru pertama kali ada orang yang bisa lolos dari pelacakan kita. Kemudian Tian Pei melaporkan hal ini kepada Hong Yan dengan transmisi suara jarak jauh. Setelah mendengar laporan ini, Hong Yan sangat marah. Apa? Orang itu lolos? Apakah kalian bodoh? Mengapa dia bisa melarikan diri? Kata Hong Yan, dia tidak menyangka beberapa orang istana berkabutnya telah ia kirim, namun tidak bisa menemukan satu orang. Sepertinya aku harus turun tangan sendiri, kata Hong Yan. Dia kemudian memuntahkan segenggam darah kepada bola linglong. Seketika bola linglong memancarkan cahaya putih, jurus pencarian langit dan bumi. Seketika kekuatan tak terlihat menyebar dari bola linglong dan menyapu ribuan mil jauhnya. Kekuatan ini terus menyebar dengan cepat dan menemukan posisi Tian Pei juga lainnya. Dan itu terus menyebar. Kemanapun kekuatan ini pergi, semua pemandangannya terlihat jelas di benak Hong Yan. Di sisi lain, persepsi Qin-Chen merasakan sesuatu yang aneh. Skeleton cabang juga merasakan hal yang sama. Qin-Chen merasa seperti akan ditatap oleh sesuatu. Pada akhirnya Qin-Chen mengeluarkan cakram giok, mendesak esensinya ke dalam cakram giok, dan seketika seluruh sosok Qin-Chen transparan sama sekali tidak terlihat dan bersembunyi. Sebuah kekuatan menyapu Qin-Chen, namun karena Qin-Chen sudah bersiap sebelumnya, dia pun tidak terdeteksi oleh kekuatan itu dan akhirnya lolos. Qin-Chen menghela napas lega. Itu jurus pencarian langit dan bumi. Sepertinya itu adalah teknik dari bola linglong 7 lubang yang tadi, kata Qin-Chen. Untungnya Qin-Chen sangat waspada dan berhati-hati, jika tidak mungkin dia telah ditemukan. Di sisi lain, setelah mencapai jarak yang sangat jauh dan mencapai batas kekuatannya, namun Hong Yan benar-benar tidak menemukan orang itu. Dia tiba-tiba menyemburkan darah dan sangat lemah. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Dalam waktu sesingkat itu, mengapa tidak ada jejak orang itu? Bahkan saya telah mencari sampai puluhan ribu li. Mungkinkah pihak lain memiliki harta yang bisa menghindari pencarian bola linglong? Kata Hong Yan. Dia mengerutkan kening dan tidak mengerti. Di saat itu, Tian Pei dan lainnya juga telah kembali dan sampai di sana dengan wajah yang jelek.
Ku Hongyan, bagaimana dengan orang itu? Apakah sudah ditangkap? Kata orang berbaju hitam. Tidak, orang ini memiliki harta karun yang mampu menghalangi pencarian bola linglong, kata Hongyan. Sampah adalah sampah, tidak mampu menangkap, ya tidak mampu menangkap. Mengapa harus banyak alasan? Kata orang berbaju hitam, dia mencibir. Mendengar ini, Hongyan, Tianpei, dan murid istana berkabut lainnya sangat marah. Namun karena pemimpin mereka memerintahkan untuk bekerja sama dengan orang berbaju hitam ini, mereka menahan amarahnya. Yah, memang kami sampah, tapi jika kamu tidak kalah dalam pertarungan jiwa, orang itu tidak akan bisa lari. Apakah kamu juga sampah? Kata Hongyan. Mendengar ini, orang berbaju hitam mendengus marah dan tidak bisa berkata apapun lagi. Pei Pei, kamu dan kalian memiliki kompas luar angkasa. Mengapa orang itu bisa lolos dari pengejaranmu? Kata Hongyan. Kembali kepada Tuan Hongyan. Orang itu memiliki teknik cloning avatar luar angkasa yang membingungkan pengejaran kami, kata Tianpei. Apa? Apakah itu teknik pemisah bayangan Poid? Namun yang bisa menguasai teknik itu sangat jarang. Hanya orang dari Kekaisaran Xuanyuan yang bisa menampilkannya, kata Hongyan. Apa? Mungkinkah berarti orang itu adalah orang dari Kekaisaran Xuanyuan? Kata Tianpei. Ya, itu mungkin. Karena teknik pemisah bayangan Poid adalah teknik andalan Kaisar Xuanyuan Peng Xiaoyu. Dirumorkan bahwa teknik itu diajarkan oleh teman baiknya, Qin Chen. Jika orang itu menggunakan teknik pemisah bayangan Poid, tidak heran dia bisa menghindari pengejaran kompas kita, kata Hongyan. Pada akhirnya mereka semua dan orang-orang berbaju hitam kembali melanjutkan untuk memecahkan larangan. Sesaat orang berbaju hitam mengatakan bahwa yang ada di dalam larangan adalah sesuatu yang dapat membuat terobosan ke ranah Martial Emperor. Mendengar ini, Hongyan dan lainnya semakin bersemangat untuk memecahkan pembatas larangan. Pada saat ini, beberapa puluh meter dari tempat Hongyan dan yang lainnya, terlihat sesosok berdiri di langit. Itu adalah Qin Chen. Setelah melarikan diri, dia kembali lagi. Dengan menggunakan cakram giok, dia dapat melihat yang terjadi di tempat orang-orang istana berkabut. Qin Chen ingin mengetahui tentang apa yang sedang orang-orang istana berkabut lakukan. Apapun yang orang-orang istana berkabut lakukan, Qin Chen sangat ingin ikut campur. Sebelumnya, Qin Chen menggunakan teknik pemisah bayangan Poid, itu agar orang-orang istana berkabut menyangka bahwa Qin Chen adalah orang dari Kekaisaran Xuanyuan. Tentu saja dengan ini Qin Chen juga mengambil resiko. Karena di dunia ini selain Qin Chen hanya Peng Xiaoyu yang bisa menggunakan teknik pemisah bayangan Poid ini. Karena di kehidupan sebelumnya Qin Chen telah mengajarkan teknik ini kepada Peng Xiaoyu. Selama orang-orang istana berkabut itu mengatakan kepada Song Guanxiner, pasti dia akan curiga. Akan tetapi saat ini Qin Chen tidak berpikir terlalu banyak. Dia hanya ingin menggagalkan rencana orang-orang istana berkabut itu. Di saat Qin Chen akan pergi untuk menggagalkan mereka, tiba-tiba sebuah suara menghentikan Qin Chen. Anak muda, diamlah. Jangan gagalkan mereka untuk membuka larangan. Jika tidak, kaisar ini akan menghentikanmu. Mendengar ini, Qin Chen sangat terkejut. Ada seseorang yang mendekatinya, tapi Qin Chen sama sekali tidak menyadarinya. Apa maksudnya ini? Kata Qin Chen, dia panik. Matanya langsung menatap dingin ke arah kekosongan suara itu berasal. Anak muda, apakah kamu bahkan tidak mengenal kaisar? Di langit, sesosok kucing hitam besar muncul dengan ekspresi menghina. Kamu, ternyata kucing hitam gemuk. Mengagetkanku saja. Sebelumnya, Qin Chen sudah sangat panik dan tegang. Kaisar ini adalah Kaisar 9 Langit dan 9 Bumi. Anak muda, beraninya kamu memanggilku kucing gemuk. Kaisar ini marah kepadamu, kata kucing hitam. Hup, apakah kamu tidak senang? Sudah lama tidak bertemu. Apakah kamu ingin mencoba bertukar pukulan denganku lagi? Kata Qin Chen. Kaisar ini sangat ingin mencobanya. Ikuti Kaisar, kata kucing hitam. Dia langsung masuk ke dalam sebuah kekosongan dan menghilang. Oke, ayo, siapa yang takut padamu? Qin Chen mengikuti kucing hitam itu. Beberapa saat kemudian mereka berdua telah sampai di sebuah gunung.
Di gunung ini, kucing hitam dan Kincen langsung bertarung. Kucing hitam bergerak di dalam kekosongan dan mencakar dari segala arah, membuat Kincen tergores cakarnya. Kincen sedikit terkejut karena kekuatan kucing hitam ini sekarang lebih menakutkan daripada saat di alam rahasia iblis surgawi waktu itu. Pertahanan tubuh Kincen sangat kuat, tapi cakar kucing hitam ini mampu melukai kulitnya. Kemudian Kincen mendesak Bloodline Guntur, di saat yang sama juga mengeluarkan pedang karat dan menebas kucing hitam itu. Guntur kecil dan pedang patah ini lagi, Kaisar tidak takut, kata kucing hitam. Namun dia tiba-tiba terkejut karena tebasan pedang patah ini sangat menakutkan dan mampu memotong bulu hitamnya. Apakah kamu ingin menjadi kucing panggang? Di telapak tangan Kincen muncul api teratai hijau, bersiap untuk membakar kucing hitam. Berhenti, berhenti. Kaisar ini hanya bercanda denganmu. Singkirkan apimu itu, maka Kaisar akan memberitahumu sebuah rahasia, kata kucing hitam. Dia tidak menyangka kekuatan Kincen sangat meningkat. Hanya dalam waktu sekitar 2 tahun, perkembangan anak ini sangat cepat. Katakan, rahasia apa? Singkirkan dulu apimu. Kemudian Kincen menyimpan kembali api teratai hijau. Bagaimanapun Kincen tahu kucing hitam ini tidak mengerahkan semua kekuatannya. Setelah Kincen menyimpan api teratai hijau, kucing hitam menghela napas lega, kemudian duduk dengan santai dan berkata, Apakah sebelumnya kamu melihat iblis itu sedang berusaha memecahkan larangan? Apa? Maksudmu, orang-orang misterius berbaju hitam itu adalah ras iblis? Kata Kincen. Dia terkejut. Ya, mereka adalah ras iblis, tapi mereka bukan ras iblis murni, karena mereka telah dicampur dengan ras manusia. Karena itu wajar kamu tidak bisa mengetahuinya, kata kucing hitam. Apa? Bisakah ras manusia dan ras iblis dicampur? Kincen mengerutkan kening. Skeleton cabang juga muncul dan mengatakan, Yah, itu memang bisa. Seperti murid sekte setan darah saya, Molly. Dia juga campuran ras iblis dan ras manusia. Bloodline-nya adalah bloodline iblis, kata skeleton cabang. Hehe, lihat usulan Kaisar waktu itu agar kamu mengikuti anak ini tidak salah kan? Hanya beberapa waktu kamu telah sampai di tahap menengah Jenderal Iblis, kata kucing hitam. Yah, saya banyak berterima kasih atas usulan Kaisar kucing hitam waktu itu, kata skeleton cabang. Dia memberi hormat kepada kucing hitam. Walaupun skeleton cabang tidak tahu identitas kucing hitam, tapi dia memiliki perasaan bahwa identitas kucing hitam ini sangat menakutkan, yang membuat skeleton cabang menghormatinya. Kemudian kucing hitam mengatakan bahwa setelah larangan dipecahkan, akan ada sebuah reruntuhan kuno. Dan di reruntuhan kuno ini akan ada sesuatu yang bisa membuat seorang ahli martial sovereign untuk memasuki ranah martial emperor. Setelah dipecahkan, orang-orang itu akan memanggil semua ahli yang memasuki alam Yukuno untuk membantu mereka, kata kucing hitam. Dia tidak ingin Kincen menggagalkan orang-orang itu untuk memecahkan larangan, makanya dia mengatakan ini. Setelah mengatakan ini, kucing hitam memasuki kehampaan dan menghilang dari sana. Mendengar bahwa akan ada sesuatu yang membuat seseorang menerobos ranah martial emperor, Kincen cukup terkejut. Pasalnya bahkan di kehidupan sebelumnya, Kincen hanya mentok di ranah martial sovereign tahap akhir puncak karena ada masalah di meridiannya. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata skeleton cabang. Karena menurut kucing hitam, setelah larangan dibuka, orang-orang istana berkabut itu akan memberitahu semua kelompok kekuatan yang memasuki alam Yukuno. Jadi sekarang kita harus secepatnya kembali bergabung dengan kelompok tim Papillon Pill, kata Kincen. Sesaat Kincen memikirkan sebuah cara untuk masuk kembali ke tim Papillon Pill. Setelah mendapat sebuah ide, Kincen kemudian mendesak Cakram Giok dan mencari titik lokasi keberadaan orang-orang dari Papillon Pill. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya Kincen menemukan keberadaan tim Papillon Pill. Dari Cakram Giok, Kincen melihat tim Papillon Pill sedang berada di sebuah lembah. Nampak aura-aura orang dari Papillon Pill sudah meningkat. Para jenius juga banyak yang menerobos, seperti Ouyang Nana, Ling Yi,
Bahkan Yan Katulistiwa dan Yemo juga telah menerobos ke ranah Martial Sovereign dan mengikuti Master Situ masuk ke kedalaman Yukuno. Tim Papilunpil nampak senang karena di perjalanan sebelumnya mereka banyak mendapatkan kristal darah. Hanya Lingyi dan Penatua Ling Yuanan yang memiliki wajah jelek karena kematian Ling Jun sebelumnya. Di saat itu tiba-tiba, boom, boom, boom. Di luar lembah di dekat mereka terdengar sebuah suara gemuruh. Ada yang bertarung. Ayo pergi untuk melihatnya, kata Master Situ. Dia dan lainnya langsung bergegas ke arah suara gemuruh itu. Setelah sampai, mereka melihat seorang pemuda sedang bertarung dengan seekor binatang merah. Pemuda ini adalah Qin-Chen. Terlihat Qin-Chen sangat terluka, berlumuran darah dan sangat memalukan. Akan tetapi, walaupun Qin-Chen sangat memalukan, setiap binatang itu akan melukainya dengan fatal. Dia akan dapat menghindar. Hei, itu adalah Qin-Chen. Ternyata dia masih hidup. Binatang merah itu setara dengan ahli Martial Sovereign tahap tengah. Tidak menyangka Qin-Chen bisa bertahan lama melawan binatang itu, kata orang-orang di Papilunpil. Melihat itu, Master Situ langsung melesat, mengepalkan tinjunya dan langsung menghantam binatang merah itu. Binatang merah itu langsung hancur menyisakan kristal darah dan kristal darah itu pun jatuh ke tangannya. Di sisi lain, Qin-Chen dengan buru-buru menelan pil obat. Setelah itu Qin-Chen berkata dengan wajah senang, Master Situ, mengapa kamu ada di sini? Qin-Chen kemudian melengkungkan tangan memberi hormat. Murid Qin-Chen hormat kepada Master Situ. Di saat Master Situ akan berbicara, tiba-tiba, Qin-Chen, kamu ternyata masih hidup. Katakan di mana Paman Ling Jun? Teriak Lingyi. Dia langsung melesat dan berhenti di depan Qin-Chen dengan marah. Qin-Chen menatapnya dengan ekspresi heran. Ling Jun adalah keluarga Lingmu. Aneh mengapa kamu menanyakannya padaku, kata Qin-Chen. Kamu jangan berkelit. Tuan Ling Jun sebelumnya mengikutimu dan sekarang dia tidak ada kabar. Bahkan token kehidupannya hancur. Apakah kamu yang telah membunuhnya? Tiba-tiba Lingyi marah. Dia langsung meraung dan ingin memukul Qin-Chen. Namun Qin-Chen dengan mudah memblokirnya. Kamu, mengapa kekuatanmu sudah meningkat lagi? Kata Lingyi. Dia tidak menyangka Qin-Chen mampu menerobos dan meningkatkan kekuatannya dengan seorang diri. Saya jenius, wajar kekuatan saya menerobos. Hanya seorang pecundang yang tidak mampu menerobos di alam Yukuno ini, kata Qin-Chen. Namun di saat itu tiba-tiba sebuah penindasan langsung menekan Qin-Chen. Itu adalah Penatua Ling Yuanan. Dia langsung muncul di depan Qin-Chen dengan wajah yang marah. Menghadapi tekanan ini, Qin-Chen sebenarnya bisa bertahan. Namun karena Qin-Chen ingin terlihat lemah, apalagi di depan Master Situ, akhirnya kaki Qin-Chen gemetar dan pertahanannya akan segera runtuh. Berhenti, kata Master Situ. Benar saja, dia langsung memblokir penindasan yang dilepaskan Ling Yuanan. Seketika Ling Yuanan memiliki wajah yang jelek. Dia menatap Master Situ dengan serius dan berkata, Master Situ, Ling Jun adalah keluarga Ling saya. Tolong Master Situ untuk menyerahkan anak ini kepada saya, agar saya bisa menyiksanya agar dia mengatakan apa yang terjadi kepada Ling Jun dan alasan mengapa Ling Jun jatuh dan mati. Saya memiliki cara sendiri, kamu jangan sewenang-wenang di sini, kata Master Situ. Kemudian Master Situ menatap Qin-Chen. Qin-Chen, sebenarnya apa yang terjadi? Tanya Master Situ. Master, pada saat Anda pergi, Lingyi menyerang murid. Murid tidak memiliki pilihan lain selain melawan, dan dia dikalahkan oleh murid. Akan tetapi dia tidak terima. Dia menyuruh Ling Jun untuk membunuh murid. Untungnya waktu itu murid dapat melarikan diri dan selamat, kata Qin-Chen. Dia berkata sambil menyeka air mata, seolah-olah dia sangat tertindas. Qin-Chen, kamu pembohong, kata Lingyi. Lalu, apa yang terjadi kepada Ling Jun? Kata Master Situ. Murid tidak tahu. Di saat itu murid sangat terpojok dan melarikan diri dengan panik dari kejaran Ling Jun. Untungnya murid dapat lolos lalu menemukan tempat yang cocok untuk berkultivasi. Dan murid sangat beruntung menemukan banyak kristal ruang, menerobos ranah Martial Sovereign. Lalu setelah itu murid bertemu dengan binatang aneh itu.
dan hampir saja jatuh. Untungnya sekarang murid bertemu dengan Master Situ, kata Qin-chen. Dia berkata dengan sedih dan sangat meyakinkan. Maksudmu, kamu tidak tahu mengapa Ling Jun mati, kata Master Situ. Yah, benar. Omong kosong, kamu hanya ahli setengah langkah martial sovereign waktu itu. Mengapa kamu bisa lolos dari pengejaran Tuang Ling Jun, kata Ling Yi. Qin-chen kemudian membalikan lagi. Yah, saya adalah ahli setengah langkah waktu itu. Lalu bagaimana mungkin saya mampu membunuh Ling Jun, kata Qin-chen. Yah, itu memang masuk akal. Semua orang percaya kepada kata-kata Qin-chen. Oke, jadi kematian Ling Jun tidak ada hubungannya dengan Qin-chen, kata Master Situ. Tapi Master Situ, kata Ling Yuanan, dia dan Ling Yi tetap sangat mencurigai Qin-chen. Apakah kalian memiliki bukti yang menunjukkan bahwa Qin-chen terlibat? Jika tidak, lebih baik diamlah, kata Master Situ. Ling Yuanan dan Ling Yi pun tidak bisa berkata-kata lagi. Qin-chen akhirnya selamat dari tuduhan. Master Situ kemudian memberikan kristal darah dari binatang yang dibunuh sebelumnya kepada Qin-chen. Setelah itu mereka pun bubar. Sebelum pergi, mata Ling Yi dan Ling Yuanan menatap Qin-chen dengan niat membunuh. Chen Xiao, syukurlah kamu selamat, kata Yemo dan Yan Katulistiwa. Dia mendekat ke sisi Qin-chen. Yah, untungnya saya cukup beruntung. Ngomong-ngomong, kalian juga telah memasuki ranah martial sovereign, tidak buruk, kata Qin-chen. Kemudian Yan Katulistiwa dan Yemo ingin memberikan satu dari kristal darah yang tersisa kepada Qin-chen. Namun jelas Qin-chen menolak. Faktanya sekarang di cincin penyimpanannya hampir ada selusin kristal darah, tapi sebelumnya dia tidak memiliki waktu untuk menyerapnya dan berpikir bahwa kristal darah itu tidak akan terlalu banyak berefek kepada tubuhnya. Di saat ketiganya sedang mengobrol, tiba-tiba Ouyang Nana datang ke hadapan Qin-chen. Saya tidak menyangka kamu masih hidup. Bakat bawaanmu ternyata sangat hebat. Tidak heran paman kedua memintaku untuk menjagamu, kata Ouyang Nana. Apakah kamu datang sendiri kepadaku hanya untuk mengatakan ini, kata Qin-chen. Aku di sini hanya ingin mengatakan, karena Ling Jun sekarang sudah mati, Ling Yi dan Ling Yuanan pasti akan mencari kesempatan untuk menyerangmu. Jadi, jika kamu ingin tetap aman, ikutilah Master Situ sebisa mungkin. Tapi, jika Master Situ tidak ada, maka kamu bisa mengikutiku dan aku akan melindungimu agar tetap aman, kata Ouyang Nana. Hahaha. Qin-chen tiba-tiba tertawa. Apa yang kamu tertawakan, kata Ouyang Nana. Ouyang Nana, mengapa kamu merubah sikapmu kepada aku? Apakah kamu mulai mengagumiku, kata Qin-chen. Matanya memandang kecantikan Ouyang Nana. Karena tidak dapat dipungkiri Ouyang Nana memiliki sosok yang anggun dan cantik. Tidak heran banyak jenius lelaki yang menginginkannya. Kamu, bocah sialan. Ouyang Nana mendengus dingin. Karena malu, dia pun bergegas pergi dari sana. Setelah itu Qin-chen pergi ke sudut sisi lembah dan mulai menyerap kristal darah yang ia miliki. Setelah menyerap kristal darah itu, Qin-chen tiba-tiba terkejut. Karena dengan menyerap kristal darah dari binatang sumber ini, kekuatannya benar-benar sedikit ditingkatkan. Pada awalnya, Qin-chen tidak buru-buru menyerap kristal darah ini karena Qin-chen berpikir bahwa kristal darah ini tidak akan banyak membantu kultivasinya. Awalnya Qin-chen tidak peduli, akan tetapi sekarang Qin-chen terkejut. Tuan, apakah kamu sekarang tahu efek dari kristal darah binatang sumber ras iblis saya? Kata skeleton cabang. Melihat Qin-chen terkejut, dia langsung berkata. Beberapa waktu kemudian Qin-chen telah selesai menyerap semua kristal darah yang ia miliki. Setelah setengah hari, tim Papillon Pill bergegas maju ke kedalaman. Di bawah pimpinan Master Situ, tim Papillon Pill dibagi menjadi beberapa kelompok. Mereka berpencar mencari binatang sumber dan kristal ruang. Setiap hari mereka memburu kristal darah dan kristal ruang, lalu berkultivasi. Bagi mereka ini memang cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan, tapi bagi Qin-chen ini sangatlah lambat. Qin-chen mengerutkan kening. Kapan orang-orang itu berhasil memecahkan larangan?
kata Kincen. Dia terus menunggu, terus bergabung dengan kelompok Papilunpil, terus berpura-pura lemah. Dan jika ada kesempatan, Kincen juga menggiring tim Papilunpil ke arah tempat orang-orang istana berkabut. 2 bulan kemudian, sebuah raungan menggelegar bergema di langit. Dan di langit tiba-tiba sebuah retakan muncul. Setelah retakan itu pecah, terlihat di langit sebuah benua muncul. Apa itu? Mengapa ada sebuah benua di langit? Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya Kincen dan tim Papilunpil, tim-tim kekuatan lainnya yang memasuki alam Yukuno, tidak peduli jaraknya jauh ataupun dekat, semuanya dapat melihat benua ini. Kalian semua ikuti aku, ayo pergi, kata Master Situ. Dia memimpin semua orang Papilunpil untuk mendekat ke arah benua itu muncul. Di antara mereka, Kincen juga melesat pergi mengikuti Master Situ. Orang-orang istana berkabut dan orang-orang misterius berbaju hitam juga melihat benua yang tiba-tiba muncul di atasnya setelah mereka memecahkan larangan. Hongyan, Tianpei, dan murid-murid istana berkabut lainnya cukup bingung tentang benua apa yang muncul itu. Itu adalah benua inti di alam Yukuno. Di benua ini kalian akan dapat dengan mudah memahami tentang hukum dan menerobos Martial Emperor, kata orang berbaju hitam. Alasan mengapa sangat sulit untuk menerobos ranah Martial Emperor adalah karena sangat sulit untuk memahami persepsi kekuatan hukum. Tapi di benua ini persepsi kekuatan hukum akan semakin jelas. Bagaimana mereka tidak bersemangat? Lalu bagaimana cara kita untuk bisa masuk ke dalam benua itu? Kata Hongyan. Dia melihat tidak ada jalan untuk masuk ke dalam benua itu, seperti terhalang oleh 2 dunia. Hongyan, jangan khawatir, ketika saatnya tiba, akan ada cara bagimu untuk masuk ke dalam benua itu. Tapi kami akan lebih dulu, kata orang berbaju hitam. Dia dan beberapa orang berbaju hitam lainnya mengeluarkan sebuah selip batu giok hitam dan meremasnya. Seketika mereka melompat tinggi dan langsung mendarat di benua itu. Sesaat kemudian, tim dari kelompok kekuatan lain juga sampai di sana. Sekte Kabut Tersembunyi, Kidian, Keluarga Long, Sekte Setan Mati, Bloodland Holy Land, Sekte Hantu Surgawi, Keluarga Teng, Sekte Setan Ajaib, dan tim kekuatan besar lainnya juga sampai di sana satu persatu. Mereka semua melihat benua itu dengan terkejut, dan juga melihat orang-orang istana berkabut. Sesaat kemudian, kelompok tim Papilunpil di bawah pemimpin Master Situ juga tiba di sana. Setelah tim Papilunpil, tim dari Kekaisaran Xuanyuan juga telah sampai di sana. Hongyan, mengapa ada sebuah benua muncul di sini? Kata Gepeng. Setelah mengetahui bahwa tim istana berkabut yang pertama sampai di sini, dia langsung bertanya. Kamu bertanya padaku, lalu aku bertanya kepada siapa? Aku juga tidak tahu, kata Hongyan. Yah, benua apa itu sebenarnya? Semua pemimpin tim kelompok kekuatan lainnya juga bertanya-tanya tentang benua apa itu. Kemunculan benua misterius seperti itu seharusnya selalu membawa manfaat. Hanya Kincen yang mengerutkan kening. Di mana orang-orang berbaju hitam itu? Mengapa saya tidak melihatnya? Kata Kincen. Bagaimana cara masuk ke dalam benua itu? Kata pemimpin tim Bloodland Holy Land. Dia bertanya kepada Hongyan. Saya tidak tahu. Jika saya tahu, mengapa saya harus menunggu di sini? Kata Hongyan. Kemudian semua orang mencari cara untuk bisa masuk ke dalam benua itu. Namun bagaimanapun mereka mencoba berbagai metode, tidak ada yang bisa memasuki benua itu. Di saat itu tiba-tiba sebuah pelangi 9 warna terbentang dari benua itu. Ada jalan pelangi. Mungkinkah itu jalan untuk memasuki benua itu? Semua orang terkejut, namun mereka senang. Aku akan mencobanya. Seorang ahli Martial Sovereign langsung naik ke jalan pelangi itu. Namun jalan pelangi itu seperti sangat licin, dan ahli Martial Sovereign itu pun jatuh ke tanah. Hahaha, Tuan, kamu bermartabat Martial Sovereign, tapi bahkan tidak bisa berdiri kokoh. Apakah kamu terlalu ceroboh? Kata seorang ahli Martial Sovereign lainnya. Dia tertawa terbahak-bahak. Dia pun langsung melesat naik ke atas pelangi 9 warna.
Setelah naik, dia juga tidak bisa berdiri, kehilangan keseimbangannya dan jatuh dengan malu. Semua orang terkejut jika hanya satu ahli martial sovereign yang jatuh. Mungkin itu kecelakaan. Tapi sekarang ada dua. Sepertinya ada kesulitan tersendiri untuk bisa berjalan di pelangi itu. Biarkan aku yang mencoba. Ahli martial sovereign lainnya satu persatu mencoba. Beberapa saat kemudian mereka menyadari bahwa di jalan pelangi ini untuk bisa berjalan adalah dengan memahami kekuatan aturan yang tergantung di dalam pelangi. Semua orang semakin bersemangat karena baru di jalan pelangi saja sudah terkandung kekuatan aturan yang bisa membantu persepsi hukum untuk memasuki ranah martial emperor. Lalu manfaat seperti apa yang akan ada di dalam benua itu? Bisa dikatakan manfaatnya akan jauh lebih baik dibandingkan alam Yukuno itu sendiri. Pada saat ini, akhirnya Hongyan menjadi orang pertama yang berdiri kokoh, berjalan di pelangi dan maju lebih jauh. Selanjutnya ada pemimpin-pemimpin dari kekuatan-kekuatan puncak seperti Master Situ. Mereka semua berjalan di pelangi menuju ke benua. Selanjutnya adalah ahli martial sovereign tahap akhir lainnya seperti Tian Pei dan Ling Yuanan. Mereka semua berjalan di pelangi dan masuk lebih jauh. Disusul oleh ahli-ahli martial sovereign tahap tengah. Walaupun mereka berjalan di pelangi dengan susah payah, akhirnya mereka semua juga berjalan lebih jauh di jalan pelangi dan menghilang dari pandangan semua orang. Pada akhirnya sekarang hanya tersisa jenius-jenius martial sovereign tahap awal yang baru menerobos. Ayo pergi, aku ingin mencobanya juga, kata seorang ahli martial sovereign tahap awal. Orang ini adalah surga terpilih, tuan muda dari keluarga Teng. Namun dia tiba-tiba dihentikan oleh putra Kaisar Xuanyuan, Peng Lei. Tidak ada yang boleh memasuki jalan pelangi ini, kata Peng Lei dengan arogan. Dia memblokir jenius-jenius di sana untuk tidak masuk. Namun walaupun mereka cukup takut kepada kekaisaran Xuanyuan, tapi mereka tidak mungkin melepaskan kesempatan baik ini. Benar saja, tuan muda keluarga Teng yang bernama Fujigawa langsung marah. Akhirnya dia langsung melayangkan serangan. Seorang pemuda dari kekaisaran Xuanyuan yang bernama Ju Tian langsung bergerak, memblokir serangan Fujigawa. Mereka berdua pun langsung bertarung di hadapan semua orang. Namun setelah beberapa kali bertukar pukulan, Fujigawa dipukul mundur oleh serangan Ju Tian. Hahaha, apakah hanya ini kemampuan dari tuan muda keluarga Teng? Ternyata surga terpilih keluarga Teng hanya seperti ini, kata Ju Tian. Mendengar ini, Fujigawa sangat marah. Dia kembali menyerang dengan kekuatan terbaiknya. Dia tidak ingin mempermalukan keluarga Tengnya di hadapan semua orang. Di sisi lain, Qin Chen sedang menunggu Yu Qiansu. Tidak mungkin tim istana penegak hukum tidak tertarik dengan benua ini, kata Qin Chen. Duar! Tiba-tiba suara tabrakan kekuatan bergelegar. Pemenang dari pertarungan Fujigawa dan Ju Tian telah diputuskan. Terlihat keduanya nampak malu, namun Ju Tian lebih unggul dan Fujigawa dikalahkan. Nona muda Chen Sisi, saya mengajakmu untuk pergi bersamaku memasuki jalan pelangi, kata Peng Lei. Dia masih menginginkan Chen Sisi. Tuan Peng Lei bercanda, saya tidak berani untuk berjalan bersamamu, kata Chen Sisi. Dia menolak dengan cara yang lembut. Namun kemudian Chen Sisi mendekat ke arah Qin Chen. Tuan muda Qin, Sisi ingin mengajakmu untuk berjalan bersama, kata Chen Sisi. Nona Chen Sisi, saya tidak tertarik, kata Qin Chen. Mendengar ini semua orang terkejut. Seorang wanita yang sangat cantik dan anggun, Chen Sisi, berinisiatif mengajaknya, tapi Qin Chen tanpa pikir panjang langsung menolaknya. Apakah anak itu masih laki-laki? Tuan muda Qin, apakah kamu akan mempermalukan Sisi di hadapan semua orang? Kata Chen Sisi. Dia sangat dekat dengan Qin Chen, merayu Qin Chen dan wajahnya sangat sedih. Tidak dapat dipungkiri pesona yang dipancarkan Chen Sisi sangat tajam. Tapi bagi Qin Chen yang telah melihat banyak sekali pesona wanita di kehidupan dulu dan sekarang, itu bukan apa-apa. Di sisi lain, wajah Peng Lei sangat marah. Ajakannya ditolak dan dihina oleh Chen Sisi di hadapan semua orang.
Tapi Chen Sisi malah datang ke Qin Chen dan meminta untuk ditemani. Ini membuat Peng Lei sangat kesal dan marah. "Tuan, biarkan saya yang memberi pelajaran kepada anak itu," kata Ju Tian. Segera dia melompat dengan serangan telapak tangan, dia menerjang ke arah Qin Chen. Melihat itu, Ouyang Nana sebenarnya akan bergerak untuk menolong Qin Chen. Namun sebelum dia bergerak, tiba-tiba dari belakang Qin Chen Yan Khatulistiwa meraung. Energi api di tubuhnya melonjak. Sebuah api merah muncul di tangannya dan langsung bertabrakan dengan serangan Ju Tian. Setelah tabrakan, keduanya sama-sama mundur. Apa? Seimbang? Semua orang terkejut karena mereka tahu Yan Khatulistiwa hanya berasal dari domain Papillon Pil bawah. Tapi mengapa bisa mengimbangi jenius kekaisaran Xuan Yuan seperti Ju Tian? "Kamu siapa? Beraninya memblokir seranganku?" kata Ju Tian. Dia berkata seraya menatap dingin kepada Yan Khatulistiwa. "Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Mengapa harus banyak omong kosong?" kata Yan Khatulistiwa. Kemudian keduanya terus bertarung dan bertukar pukulan. Melihat nyala api merah yang berkobar di tubuh Yan Khatulistiwa, semua orang terkejut. Apakah ini semacam fisik api? Bagaimana bisa muncul jenius seperti itu dari domain Papillon Pil bawah? Namun walaupun Yan Khatulistiwa dapat mengimbangi serangan Ju Tian, tetap saja ada sedikit celah di antara mereka. Pada saat ini di bawah serangan terus-menerus Ju Tian, Yan Khatulistiwa nampak sudah terdesak. Namun di saat dia terdesak, sebuah bayangan burung phoenix kuno menyapu, memblokir serangan Ju Tian dan membuat Ju Tian terhempas lalu menyemburkan seteguk darah. Itu adalah serangan dari Ouyang Nana. "Kamu beraninya menyerangku secara diam-diam. Apakah orang-orang di Papillon Pil begitu tercela?" kata Ju Tian. "Aku tercela? Kamu dan kekaisaran Xuan Yuanmu yang tercela. Memblokir jalan pelangi dan tidak membiarkan kami masuk. Kami juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasukinya," kata Ouyang Nana. "Yah, Peng Lei, terlalu berlebihan bagimu jika ingin memonopoli jalan pelangi." Semua orang dari berbagai kekuatan berkata satu demi satu. Mereka setuju dengan apa yang dikatakan Ouyang Nana. "Semuanya, jangan khawatir. Saya bukan ingin menguasai jalan pelangi, tapi saya ingin membatasi karena saya pikir orang yang tidak memiliki kekuatan tidak layak untuk memasuki jalan pelangi," kata Peng Lei. Namun di saat itu tiba-tiba sekelompok pria dan wanita muncul dari langit. Itu adalah sekelompok jenius dari Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum. Tim jenius ini dipimpin oleh seorang wanita muda. Wanita ini bernama Murong Bingyun. Dikatakan bahwa Murong Bingyun ini adalah anak angkat penguasa Istana Berkabut Sang Huan Xin-er. Bakat bawaan Murong Bingyun sangat menakjubkan dan juga memiliki tubuh roh alami. Itu, tubuh roh alami. Semua orang terkejut melihat tubuh bawaan lainnya. Di belakang tim Murong Bingyun ada tim lainnya yang dipimpin oleh Jiruyu. Itu, tubuh pedang alami. Apa? Masih ada tubuh bawaan lainnya? Orang-orang kembali terkejut. Itu adalah Jiruyu dari keluarga Ji, kata seseorang. Dia berkata di antara kerumunan. Di saat yang sama, tatapan mata semua orang berhenti kepada orang di sisi Jiruyu. Itu adalah Yukiansu. Mungkinkah itu fisik es salju alami yang legendaris? Kata seseorang lainnya di kerumunan. Semua orang melihat kelompok tim jenius dari Istana Berkabut dan Istana Penegak Hukum. Saya mendengar ada sebuah benua yang misterius. Saya ingin memasukinya sekarang. Adakah dari kalian yang keberatan? Kata Murong Bingyun. Tidak. Semua orang berkata tidak, karena tidak ada yang berani untuk menghentikan mereka. Karena tidak ada yang keberatan, maka saya akan masuk sekarang. Jika kalian masih ingin bermain di sini, silakan lanjutkan, kata Murong Bingyun. Setelah mengatakan ini, dia mengabaikan semua orang dan langsung berjalan ingin memasuki jalan pelangi. Di antara kerumunan di saat Qin Chen melihat Yukiansu, dia menghela napas lega.
Nampaknya Yukiansu telah mendapat banyak manfaat dari kolam suci surgawi, dan bahkan dia telah mengaktifkan fisik ilahi, kata Kinchen. Kinchen, kata Yukiansu. Di saat Kinchen melihat ke arahnya, Yukiansu juga melihat ke arah Kinchen. Setelah itu Yukiansu ingin bergegas ke arah Kinchen dan menemuinya. Namun dia dihentikan oleh Jiruyu. Kiansu, ini bukan waktu yang tepat. Lihatlah, ada banyak orang di sini. Jika kamu menemui Kinchen, itu akan menarik masalah untuk Kinchen, kata Jiruyu. Kiansu, apa yang dikatakan Jiruyu benar. Ikutilah tim Istana Penegak Hukum, dan ketika di dalam benua, aku akan mencarimu, kata transmisi suara Kinchen. Mendengar ini, Yukiansu menganggukkan kepalanya. Baginya melihat Kinchen lagi saja dia sudah sangat bahagia. Adapun untuk berkumpul itu bisa nanti. Di saat melihat Yukiansu yang menatap Kinchen dengan tersenyum, semua orang di sana terkejut. Tidak mungkin, dia hanya paria dari domain Papillon Pil bawah, dan gadis itu bagaikan seorang dewi di Istana Penegak Hukum. Tidak mungkin mereka berdua memiliki hubungan. Di sisi lain, Yukiansu melihat Chen Shishi berdiri di dekat Kinchen. Bukankah itu Chen Shishi dari gerbang surgawi? Mengapa dia ada di sini? Kata Yukiansu. Sedangkan Kinchen, dia melihat seorang kenalan lagi yang ada di tim jenius Istana Berkabut. Orang itu adalah Zhao Jiwei dari Papillon Xuanyin. Tidak menyangka dia juga ada di sini, kata Kinchen. Di sisi lain, Zhao Jiwei di saat pertama kali melihat Yukiansu ada di sini, dia terkejut. Dan sekarang dia melihat Kinchen juga ada di sini, dia semakin terkejut. Ayo pergi. Kemudian Murong Bingyun dan yang lainnya pergi menaiki jalan pelangi dan menghilang dari sana. Ayo, kita juga pergi, kata Peng Lei. Dia tidak ingin lagi menduduki jalan pelangi. Karena takut ketinggalan, dia pun menaiki jalan pelangi. Setelah itu semua orang di sana satu persatu juga mulai menaiki jalan pelangi. Namun banyak dari mereka jatuh. Setelah jatuh, mereka kembali menaiki jalan pelangi dari awal lagi. Ayo, kita juga pergi. Segera Kinchen, Yemo, dan Yan Khatulistiwa juga pergi menaiki jalan pelangi. Di saat ketiganya naik, Yemo dan Yan Khatulistiwa langsung jatuh. Sedangkan Kinchen, dia sedikit goyah dan akan jatuh. Hahaha. Orang dari domain Papillon Pil bawah juga ingin menaiki jembatan jalan pelangi, kata Lingyi. Dia mengejek. Namun tiba-tiba dia terkejut melihat Kinchen yang awalnya goyah tiba-tiba langsung berdiri kokoh dan stabil di atas jalan pelangi. Setelah berdiri stabil, Kinchen tidak buru-buru melangkah. Dia kemudian mencoba mengaktifkan Bloodline Guntur. Setelah mengaktifkan Bloodline, Kinchen tiba-tiba terkejut. Karena dengan mendesak kekuatan Bloodline, Kinchen menjadi semakin stabil di jalan pelangi. Oh, jadi ini. Pantas Murong Bingyun dan yang lainnya dengan mudah berjalan di atas jalan pelangi. Ternyata karena mengaktifkan Bloodline, kata Kinchen. Namun setelah Kinchen tidak mengaktifkan Bloodline-nya, tiba-tiba dia langsung jatuh. Ada dua cara untuk berjalan di jalan pelangi. Pertama, mengaktifkan Bloodline. Kedua, memahami kekuatan aturan. Di sini, Kinchen memilih cara kedua, yaitu memahami kekuatan aturan, agar persepsinya tentang hukum semakin jelas dan di masa depan kesempatannya untuk menerobos ranah Martial Emperor semakin terbuka lebar.